Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin dengan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ada Tuhan, pemilik, pencipta semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan kecuali Allah. Allah zat yang maha adil, maha bijaksana, maha luas rahmatnya bagi orang yang patuh dan beriman, dan amat berat siksaannya bagi orang yang kufur dan juga orang-orang yang membangkang. Dan dia telah memudahkan kita untuk berhubungan dengan kalimat yang mudah sekali diucapkan dan menjadi penyebab utama segala kebutuhan kita di roda kehidupan muka bumi ini dipenuhi olehnya, yaitu kalimat Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah mengemban amanah wahyu dan menyampaikan kepada kita semua yang Tuhan kita Allah inginkan, yang diperintahkan dan yang dilarang, tidak terkecuali. Allah telah menjadikan manusia terbaik ini sebagai penutup dan lagi utusan dan rasul setelahnya, dan risalah yang dibawa syariat dan hukum-hukumnya adalah yang paling sempurna. Dan Allah menjadikan atau memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, meninggikan derajat dan juga pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang selalu memuji dan memuji Allah Alhamdulillah, selalu menjadikan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kepada buku kita beginilah mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan sekarang kita masuk ke subjudul baru, masalah sumber dan pedoman pendidikan dalam Islam. Tentu setelah sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar tentang kurang lebih 8 sifat dari para pendidik, baik itu guru ataupun orang tua. Bagaimana mereka harus sabar, mereka harus adil, mereka harus tidak pilih kasih di antara anak-anaknya atau pendidik atau anak-anak didikannya. Kemudian mereka juga menjauhi sifat marah dan beberapa sifat-sifat yang sudah kita sebutkan, agar target daripada ilmu yang kita ingin sampaikan sampai kepada mereka. Dan juga bagi bapak ibu yang memiliki anak dalam 2 fase balita, anak-anak kalau kita, dengan fase remaja, ini pendekatannya berbeda. Kalau anak-anak, fase mendidiknya dengan bermain, karena memang alam mereka suka bermain, maka bapak ibu bermain sama mereka, sambil di permainan itulah diberikan pendidikan sambil bercanda. Makanya kita lihat playgroup, TK biasanya mendidiknya itu dengan cara sambil bermain. Memang alam mereka dan mereka tidak bisa diajak untuk serius. Jarang sekali ada di antara anak-anak yang bisa diajak serius. Memang mereka selalu bercanda. Seperti ada kadang-kadang ibu-ibu tidak bisa sabar, kemudian dia langsung mengatakan, diam nak, harus begini. Kamu bisa nggak tidak bergerak? Itu nggak mungkin. Karena istri saya pernah bilang itu. Dia pernah bilang kepada anak saya, ini anak-anak nggak bisa diam. Memang nggak bakal diam kalau manusia selama dia hidup kan gitu. Jadi maunya duduk sebentar, coba jangan bergerak, nggak bisa. Memang dia alam bermain, bergerak. Bahkan dia kalau mencoba sesuatu naik sepeda misalnya tidak bisa, dia akan coba lagi. Maka alam mereka berbeda, pendekatannya juga berbeda. Dan kita harus step by step, tahap demi tahapan mengajarkan kepada mereka. Misal cara memegang sendok, cara memegang garpu, cara memegang gelas, cara makan, semua cara memakai baju sendiri. Jangan marah, karena mereka masih tahap belajar. Dan kita harus memotivasi diri kita, kapan mereka bisa makan yang benar, kapan mereka bisa pakai baju sendiri, kapan mereka bisa lakukan apapun mandiri selagi kita didik. Maka semenjak itu selama dia hidup, kita panen pahalanya. Karena kita menunjukkan padanya kebaikan. Orang tua kita sekarang panen pahala kita kalau mereka didik kita pada saat kecil, bagaimana berbicara, bagaimana berjalan, bagaimana berpakaian, bagaimana segala macam hal ini adalah panen pahala. Maka harusnya tahap demi tahapan kita bersabar dan niatkan itu untuk menjadi amal jariah buat kita, sehingga kita tidak pernah jenuh. Itu alam anak-anak. Jadi ini biasanya sampai umur sekitar 7-8 tahun, maksimal 10 tahun. Setelah itu dia akan mulai beranjak ke masa remaja. Sudah mulai malu, terlihat auratnya. Sudah mulai malu kalau mainan anak-anak. Ya, dulunya dia biasa loncat-loncat di satu tempat, misalnya sekarang sudah nggak mau. Dia udah nggak mau. Dia udah mulai pindah ke tahap remaja. Nah di tahap ini Bapak Ibu harus menjadi temannya.
Gak bisa lagi bercanda sama mereka seperti waktu anak-anak. Boleh sesekali, tapi mereka lebih suka kalau kita menjadi teman. Dan umumnya kalau teman itu adalah tempat mendengar. Kita jadi pendengar yang baik. Dan kita juga bertanya, misalnya kalau dia pulang sekolah kita tanya, nah di sekolah ada siapa temannya? Ibu dan bapak harus tahu nama-nama teman-temannya di dalam kelas. Biar dia sebut, ada si fulan. Kan bapak ibu tidak tahu siapa mereka, tapi tanya. Biarkan dia cerita. Terus kalau saya gitu sama anak-anak, saya bilang, terus di antara teman-teman itu siapa yang paling pintar? Nah, oh si fulan misalnya. Kalau anak perempuan, kalau anak laki-laki saya, oh si fulan, kenapa pintar? Saya tanya. Oh karena dia kalau guru bicara didengar, dia kalau guru tanya dia bisa jawab. Nah, kamu harus jadi seperti itu. Kita jadikan pendidikan diri seperti teman yang memberikan masukan pada teman, ya. Maka ini akan jauh lebih masuk dengan anak-anak remaja. Kebanyakan orang tua tidak bisa masuk kepada anak-anak remaja karena dia mau menggunakan sistem yang salah. Kalau kita menasihatin orang yang sudah beranjak dewasa, 17 tahun atau 14 tahun ke atas lah ya, sudah mulai masuk dewasa sebenarnya itu. Sudah mulai masuk dewasa 20 tahun ini, nasihatnya berbeda. Kita langsung bilang, ayah gak suka, ibu gak suka, itu masuk sama mereka. Tapi sama remaja dan anak-anak tidak bisa ya. Ini perlu digarisbawahi. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan pernah emosional dalam rumah tangga kita. Kecuali darurat hukum Allah dilanggar ya. Karena ada orang tua, anaknya sampai tidak tahu harus kemana. Ke ayahnya suruh pergi. Ke ibunya suruh pergi. Lalu anak ini mau kemana? Hanya karena anak ini misalnya proaktif. Ada anak-anak yang Masya Allah aktif sekali. Suka bertanya, suka ngobrol. Dia mau orang tuanya ajak ngobrol. Tapi karena orang tuanya sibuk dengan handphone, sibuk dengan alatnya sendiri, udah pergi sana nak. Jangan ganggu ibu, jangan ganggu ayah. Ini keliru ini. Ajak ngobrol dia, rangkul dia, bangku. Ya. Ngobrol sama dia, dan itu insya Allah akan membuat dia merasa orang tuanya ada. Kapan bapak ibu menjadikan dia seperti orang yang berharap pergi deh sudah sana, maka pada saat dia beranjak dewasa, remaja, dan dia menganggap ada orang yang bisa menggantikan posisi kita, tempat orang yang mendengar curhatnya, maka itu dia akan pergi pada teman-temannya. Ada banyak anak-anak remaja kan meninggalkan rumah orang tuanya, karena di rumah bagi dia neraka. Ke ibunya marah, ke ayahnya marah. Mau ngapain di rumah? Sekarang sudah ada teman-temannya, dan teman-teman di luar ini luar biasa. Kalau dia temukan orang yang baik, alhamdulillah. Kalau orang yang buruk, karena selalu kalau teman-teman itu apalagi di masa remaja ini isinya selalu pujian, walaupun perbuatan salah. Sampai loncat dari tebing pun hebat kamu. Temannya kasih jempol, dianggap hebat. Nah ini keliru, gitu kan? Nah di sini kita harus berperan yang tepat karena anak-anak adalah aset kita dan aset amal jariah dan membawa nama kita. Mereka lah orang yang paling layak untuk kita didik, bukan yang lainnya. Ada orang berhasil subhanallah mendidik anak-anak orang, mengajar di SD, mengajar di SMP, mengajar di SMP, tapi anak-anaknya sendiri berantakan. Ada orang ribut mengajar sana sini, istrinya sendiri nggak dididik sama dia. Ini keliru. Dia harus memulai dengan orang-orang terdekat dulu, baru kemudian kepada yang lainnya. Akan ada efek sebenarnya kepada orang lain pada saat dia sudah mulai dengan orang yang terdekat. Dan itu juga dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad SAW pada saat pertama berdakwah di Mekah, maka beliau ditekankan oleh Allah SWT untuk memulai dengan sanak kerabat terdekatnya. Baru kemudian dakwah itu berkembang ke yang lain-lainnya. Itu kurang lebih review dari apa yang sudah kita sampaikan yang lalu. Mengingatkan kembali supaya jangan lupa. Karena ilmu tujuannya untuk kita ambil dan diterapkan. Jadi 8 sifat atau karakter pemimpin pendidik itu harus diterapkan. Dan jangan sampai malah kita gagal dalam mendidik. Sekarang kita masuk ke subjudul lain, sumber dan pedoman pendidikan. Kata penulis, tarbiyah atau pendidikan, bahasa Arabnya biasa tarbiyah. Tarbiyah atau pendidikan yang benar dibangun di atas dasar dan landasan yang jelas. Maka siapa yang ingin berhasil dalam mendidik anaknya, hendaknya dia mengikuti dan meniti di atas dasar dan landasan tersebut. Dasar dan landasan pendidikan tersebut diambil dari ajaran yang lurus dan benar, yang bertujuan untuk membentuk kepribadian generasi Islam dan berusaha untuk menyelamatkan umat Islam dari keterhinaan dan kemunduran. Kondisi umat yang mundur tersebut menjadikan mereka mengekor kepada umat lain. Sementara sebelumnya Islam adalah suatu umat yang menjadi pemimpin dan pengendali dunia.
Tidak ada jalan lain untuk mengubah dan mengembalikan kejayaan umat kecuali dengan dua langkah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Pertama adalah tasfiyah, yaitu pemurnian agama umat dan dari berbagai pengaruh kotoran syirik, bid'ah dan khurafat. Ini yang paling pertama yang harus dilakukan. Kita kalau dulu pernah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang salah ini, kesyirikan, pergi dukun, pakai batu, jimat-jimat. Kalau mau suka orang maka harus terlebih dahulu dukun, pacaran, segala macam ini perbuatan-perbuatan ibadah yang tidak jelas dari bid'ah harus ditinggalkan. Khurafat-khurafat, tahayul. Kalau hari Selasa itu sial, kalau begini dan begitu, macam-macam tanggal dianggap ada sial, ini semua nggak benar. Harus bersih dulu itu. Baru kemudian nanti apa yang selama ini dijayakan oleh kaum muslimin sampai kita menguasai dunia, maka itulah yang nanti akan kembali lagi dari generasi umat ini. Dan yang kedua adalah tarbiyah, yaitu membina umat di atas manhaj atau metode dan akidah Islam yang benar. Seorang penyair mengungkapkan kepedihan yang dalam atas kemunduran dan keterhinaan umat, mengatakan, balagat ummati minadh-dhulmi hadda, faqa fi siwahu jami'ul hudud, waqad asbahat tajurru qutaha, mathqalatin fi dillatin wa qunud, khalfa kullil wara yujarridu ma qad jarrabuhu min tarifin wa talbit ba'da an kanatil azizatu sarat ramza dhulmin wa ummata tashridi abdi tami'una fi kulli shibrin min tharaha hatta kilabil yahud wa gada junduhal asyawisu junda lisyayatini fi jami'il bunud ba'duhum yatba'un nasara wa ba'd yatba'ul munkirina bil ma'bud. Terjemahannya, umatku sampai pada kehinaan yang dalam, kehinaan yang lebih di atas seluruh batas kehinaan. Jadi maksudnya memang teman-teman, sebelum saya lanjutkan terjemahan syair ini, kita sebagai seorang muslim harus yakin dulu agama yang kita anut ini agama benar, dan agama ini harus yang memimpin dunia, dan agama ini adalah agama yang benar, yang lainnya tidak ada. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam. Agama sisi Allah hanya Islam, tidak ada ajaran, tidak ada metode, tidak ada tuntunan kecuali Islam. Islam yang harus ditradisikan, jangan tradisi diislamkan. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Begitu beliau menguasai Mekah, maka beliau mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy sambil berkata kepada mereka, ketahuilah hai Quraisy, sesungguhnya semua tradisi jahiliyah kalian, makan bangkai, tawaf, telanjang, bersiul, sembeli buat berhala, ngadu nasib dengan anak-anak panah atau bulu hewan, semua ini sudah di bawah kakiku, kata Nabi SAW. Mulai hari ini tidak lagi kecuali Islam. Makanya harus kita pahami, agama yang kita ada agama benar, bukan pilihan tapi kewajiban yang harus kita berikan sebagai pegangan, kita pelajari dan kita terapkan. Seperti Bapak Ibu hadir di majelis ilmu ini bukan pilihan, bukan kapan mau, memang kewajiban. Jadikan sebagai kewajiban. Saya harus tahu agama saya apa nih. Kemudian kita jadikan panduan hidup, lalu kita pertahankan dan perjuangkan itu. Nah, nilai ini nanti akan membuat kita mau mencetak kader umat dari anak-anak kita supaya mau membela agama ini. Karena di saat hari-hari kita sekarang ini, agama kita sangat terpuruk, bukan agamanya ya, tetapi keadaan agama ini kesannya dihina oleh orang. Umat Islam dibantai di Myanmar, umat Islam dikuasai, dijajah oleh Yahudi di Palestina, umat Islam dibuat segala macam keinginan mereka, dituduh dengan segala macam tuduhan, kita hanya bisa terima dan pasrah. Ini kalau di zaman Nabi SAW dan di zaman awal-awal Islam tidak akan pernah terjadi begini. Tidak ada yang berani bicara tentang Islam. Bicara Islam diperangi. Mereka takut dengan kaum muslimin, segan dengan itu karena ini agama yang benar. Nah sekarang sudah terbalik keadaan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengembalikan kejayaan Islam itu? Sementara memang secara fakta, histori, 1300 tahun sekian kita berkuasa di muka bumi. Dan sudah saya jelaskan, saya sudah pernah rincikan masalah itu. Kalau saya ingatkan kembali, kita sekarang berada di tahun 1400 sekian Hijriah. Ya. Kalau 1440 Hijriah, berarti sudah 1440 tahun yang lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nah, dan masa ini teman-teman sekalian, kalau kita potong
dari masa kejayaan Islam itu kita tidak berkuasa sekitar 93-94 tahun saja. 1300 ya, 1300 tahun sekian itu kita menguasai dunia. 1390 tahunan ya, atau 1300 kurang lebih 60 tahun lah ya, itu kita berkuasa. Dan kita memang menguasai dunia, bukan main-main. Teman-teman coba baca sejarah-sejarah Islam. Adanya Nabi SAW di zaman kerajaan beliau di Madinah, itu sebelum meninggal di tahun 10 Hijriah, seluruh jazirah Arab sudah takluk di tangan kaum muslimin. Baik dengan kekuatan militer ekspansi Islam seperti pembebasan kota Mekah, penyerangan suku Hawazin, penyerangan wilayah Khaybar, ataupun dengan Nabi SAW mempertahankan pada saat diserang seperti perang Uhud pada saat diserang, gitu kan. Kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini semuanya empat-empatnya Islam berjaya. Di zaman Abu Bakar fitnah internal diselesaikan dalam 2 tahun. Gak ada lagi orang-orang yang menolak bayar zakat, tidak lagi nabi-nabi palsu, semua diperangi, dibunuh, dihukum mati. Kemudian ada di zaman Umar tahun 13 dan Abu Bakar tahun 11 sampai tahun 13, Umar tahun 13 sampai 23. 10 tahun ini seluruh wilayah negeri Syam, Palestina, Jordania, Lebanon dan Syria takluk tangan muslimin, dan Turki bagian Asia. Kemudian itu utara Jazirah Arab. Kemudian di tahun 16-nya seluruh Persia, Irak, Iran, Pakistan, Rusia takluk tangan kaum muslimin. Hanya dengan 30.000 orang takluklah wilayah Persia di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas yang diutus oleh Umar bin Khattab lalu sebagai pemimpin. 30.000 orang saja mengalahkan 240.000 pasukan Persia. Itu ekspansi Islam untuk menunjukkan bahwasanya Islam yang benar, yang lain ditolak. Kalau mereka terima hukum Allah, maka mereka bisa dengan kerajaan mereka. Tapi kalau mereka nolak, diperangi dan diterapkan hukum Islam. Di tahun 20 Hijriah ekspansi oleh Amr bin As ke wilayah Mesir. Ya, dan di zaman Umar bin Khattab berhasil takluk Mesir. Terbukalah Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko, dan terbuka seluruh Afrika untuk dimasuki oleh kaum muslimin. Jadi di tahun 23 Hijriah pada saat Umar bin Khattab meninggal dunia radhiyallahu anhu, itu setengah dunia kita kuasai. Seluruh wilayah Rusia, ya, Persia itu wilayah daerah timurnya Jazirah Arab. Umumnya Afrika, terutama Afrika Utara itu di zaman Umar juga radhiyallahu anhu. Kemudian utara Jazirah Arab juga sudah dikuasai dan seluruh Jazirah Arab dikuasai. Ada beberapa sejarah menyebutkan bahwasanya di zaman Utsman bin Affan lah ekspansi Islam sampai ke Asia Tenggara, termasuk kita di Indonesia. Tapi bukan dengan kekuatan militer, tapi dengan pengiriman dai-dai. Itu kan yang terus berkembang. Jadi zaman Khulafaur Rasyidin sampai tahun 40 Hijriah, Islam ini berjaya di muka bumi. Kemudian setelah itu berdiri kerajaan pertama Islam namanya Dinasti Umayyah dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Di sinilah masa kejayaan emas pada saat itu karena ibu kota kita Khilafah Islamiyah waktu itu di Damaskus, ibu kota Syria. Dan pada saat itu muncullah ulama-ulama besar. Di zaman ini tidak muncul ulama besar. Di zaman Umayyah ini yang munculnya Imam Malik, munculnya Imam Abu Hanifah, 2 imam mazhab yang masyhur ya. Imam Syafi'i muncul di zaman ini, di zaman Umayyah ini. Imam Ahmad bin Hanbal muncul di zaman-zaman ini. Imam Ahmad tentu muncul setelah itu di Abbasiyah. Tapi Syafi'i lahir di tahun 150 Hijriah. Ada 2 berarti Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Karena Imam Malik meninggal 179 dan Imam Abu Hanifah meninggal 150, dan mereka hidup lahir dan mulai berjaya di masa dinasti Umayyah ini. Dan di sini lahirlah tokoh-tokoh khalifah-khalifah yang sangat terkenal dengan keimanannya, seperti Sulaiman bin Abdul Malik, seperti Hisham bin Abdul Malik, kemudian lahirnya Umar bin Abdul Aziz, yang pada saat mereka mendengar ada satu orang muslim saja dihina, mereka langsung bentuk pasukan dan untuk membela kaum muslimin. Sehingga orang segan sama Islam dan memang diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada Abbasiyah tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Dan ini kurang lebih 400 tahun lebih atau hampir 500 tahun kita pada saat itu menguasai dunia. Kita menguasai dunia di zaman Abbasiyah. Itu ibu kota khilafahnya di Baghdad di Irak. Dan di situ luar biasa ekspansi Islam, kekuatan ilmu. Lahirlah di sini Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian keluarlah juga di zaman Abbasiyah ini ulama-ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Ad-Darimi, keluar ulama-ulama besar, Al-Hakim. Kemudian setelah itu datang dinasti Utsmaniyah dari tahun sekitar 670-an Hijriah sampai kurang lebih tahun 1924 Masehi yang lalu, kurang lebih sekitar 90 tahun sekian, itu mendirikan atau menjayakan Islam sebagai hukum negara mereka. Dan semenjak itu kita berjaya.
Pada saat Turki diganti menjadi republika dan meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, disitulah umat Islam mulai terpuruk. Mulailah kita berekor kepada barat, mulailah kita mengatakan barat itu yang modern. Kita tinggalkan seakan-akan kita tidak punya sejarah bahwasanya kita menguasai dunia. Dulu di zaman kerajaan-kerajaan Islam ini, kalau lewat pasukan-pasukan Islam, kapal-kapal laut mereka di benua-benua Eropa, orang-orang Eropa takut sampai membunyikan lonceng gereja mereka karena segannya dengan kaum muslimin. Kalau dulu umat Islam ya itu menggunakan bahasa Arab, hampir seluruh wilayah Islam menggunakan bahasa Arab. Semua orang Islam memahami bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Mereka pelajari. Dan ada kalau orang non Muslim bisa bahasa Arab, dianggap dia modern. Sama dengan kita sekarang kalau orang bisa bahasa Inggris. Itu baru beberapa tahun yang lalu saja berubah, beralihkan ke bahasa Inggris. Tapi dulunya orang berbangga dengan bahasa Arab. Dan itu sampai ada kalau disebutkan dalam kisah dulu di wilayah Eropa di zaman kejayaan Islam, kalau ada laki-laki Nasrani melamar seorang wanita Nasraninya dan kelebihannya cuma dia bisa bahasa Arab, diterima lamarannya, dianggap sudah modern. Dan sekian banyak ratu-ratu dunia, itu ratu-ratu yang berkuasa seperti Austria dan beberapa wilayah di Eropa dulu, itu ratu-ratu mereka pakai cadar karena melihat wanita muslimah, dan ratu-ratu Islam dulu menggunakan itu. Ini luar biasa. Dan banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memang membenci dengan Islam, dan kita butuh sekarang untuk mereview kembali. Kita nggak boleh tinggal diam, dan kita harus kembali mengembalikan kejayaan Islam itu dan mengorek sejarah kita. Sejarah tidak akan bohong dan pasti akan kembali lagi kepada generasi itu dengan izin Allah SWT. Ada sebuah kisah, ini saya dinukil dari orang yang saya percaya tentunya. Di Amerika dia bilang ada dua orang mahasiswa, satu Muslim satu Yahudi. Kemudian si Muslim ini sambil bilang sama temannya Yahudi satu kelas sama dia, kalian sekarang merebut wilayah Palestina dari kami. Kami umat Islam masih belum punya kekuatan. Tapi ada hadis Nabi kami yang berbunyi nanti kami pada saat Dajjal keluar kalian jadi pengikutnya, kami akan jadi pengikut dan waktu itu akan dipimpin Nabi Isa dan akan membunuh kalian. Sampai kalau kalian sembunyi di bawah pohon, pohon itu akan bicara. Hai Muslim, ini Yahudi di bawah saya. Kalau kalian sembunyi di atas batu, batu akan berbicara. Hai Muslim, ini Yahudi di atas saya. Maka bunuhlah dia. Pada saat itu kami akan membunuh kalian. Si Yahudi ini tertawa, dia masih mahasiswa, sambil mengatakan, kami juga tahu hadis Nabi kalian itu. Orang Yahudi mengatakan, kami pun tahu, kami belajar itu. Tapi akan mengalahkan kami nanti bukan orang seperti kami, tapi orang-orang Muslim yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Ini orang Yahudi yang bilang, artinya dia seperti memberikan isyarat kepada kita, walaupun sebenarnya kita tidak butuh pendapat dia ya. Kalau umat Islam sudah memahami wajibnya sholat subuh di masjid seperti wajibnya Jumat, semua laki-laki perlu di masjid, nggak ada tempat lagi berdesak-desakan. Mereka sudah tahu agamanya perlu diterapkan. Maka ini harus diperjuangkan. Dan kita mulai sekarang dengan regenerasi kembali. Bagaimana anak-anak muda kita yang sudah terlalu jauh, seakan-akan modern itu adalah narkotika, mabuk-mabukan, durhaka sama orang tua, kurang ajar sama guru, hamil di luar nikah. Itu terus dikembangkan di sinetron, di film, supaya itu yang seakan-akan yang terbaik. Dan harus ugal-ugalan, ganggu, tawuran, coret-coret baju kalau lulus. Kenapa nggak sedekahkan baju itu? Kenapa dicoret-coret? Kenapa dipilos? Apa yang mau dibanggakan? Ugal-ugalan jalan di jalan tidak pakai helm. Dari mana prestasi apa itu? Terus guru-gurunya yang membantu tidak belajar muridnya, bayar uang dikasih bantu supaya lulus. Kenapa begini? Dan pendidikan agama dijadikan nomor kesekian. Ini sayang sekali. Kalau tidak lulus fisika, tidak lulus matematika, tidak boleh lulus. Tapi kalau tidak lulus agama dibantu. Gimana cara? Jadi tidak penting. Saya pernah lihat buku ponakan saya SMA, buku agama. Kalau saya baca, kalau gurunya benar menyampaikan itu, saya yakin berubah anak-anak SMA itu. Padat, dalil-dalilnya padat segala macam. Tinggal orang yang mendidiknya benar kan? Dan itu dijadikan sebagai sebuah keharusan nggak diterapkan dalam sekolah. Kalau itu dijadikan sebagai terapan benar, maka akan aman. Tapi subhanallah, dianggap remeh. Nggak hadir materi agama nggak apa-apa. Lari dari jendela lah, tinggalkan gurunya. Nggak masalah buat itu. Pelanggaran-pelanggaran yang berat pun tidak ada masalah. Yang penting agama ini nomor sekian. Ini berbahaya. Apalagi kalau sampai kurikulumnya bisa dihapus dari sekolah, itu luar biasa. Pendidikan agama itu semestinya tiap hari ada. Kita seminggu sekali, seminggu 2 kali. Belum lagi gurunya Allah alam dari mana didatangkan, paham atau enggak yang dia sampaikan. Maka ini harus ada regenerasi. Ya. Dan ini yang kita lakukan teman-teman sekalian, yang kita lakukan kekuatan kita sekarang di majelis ta'lim seperti ini. Kita harus kembalikan, sadarkan muslimin, ayo sadar. Kita ini punya agama yang besar, kita punya amanah. Ini peluang pahala. Harus kita kembali
mencetak kader-kader kita. Kalau kita sekarang belum bisa mengaji, sudah di umur 30 tahun, anak kita harus kita balas itu. 10 tahun sudah hafal Quran, target. Harus. Kalau kita dulu tutup aurat umur sekian, anak-anak kita dari kecil sudah kita lakukan. Berikan mereka pemahaman agama itu. Sehingga kita tutupi kekurangan kita dulu dengan kebaikan anak-anak kita. Walaupun alhamdulillah saya melihat, Masya Allah, di Indonesia terutama, kalau saya bicara lingkup pengajian saya saja, saya melihat cukup banyak perubahan. Yang sudah ada generasi muda yang datang, mau mendengarkan pengajian, sudah peduli dengan agama, itu sangat bagus. Tahun 99, tahun 1998 saya balik dari Mina, 99 saya balik ke Makassar. Saya masih ingat betul, pengajian itu yang hadir paling cuma 30 orang, 50 orang gitu ya. Sekarang sudah Masya Allah sudah bisa ribuan bahkan puluhan ribu yang hadir. Ini menandakan satu semangat yang positif gitu kan. Tinggal bagaimana kita belajar dari sumber yang benar. Saya kembali kepada bagaimana keluh kesahnya seorang penyair muslim. Dia mengatakan, umatku. Memang kita harus bicara itu teman-teman. Kalau kita ini satu umat, satu jasad, mau itu muslim dari negara Arab, mau dari Eropa, mau dari Afrika, itu kita satu umat. Kita mengatakan umatku berarti semua umat Islam. Sampai pada kehinaan yang dalam, kehinaan yang lebih di atas seluruh batas kehinaan. Sampai tidak peduli lagi negara muslim, tidak peduli lagi negara muslim yang sebelahnya dibantai atau tidak gitu kan. Sehingga umat ini berjalan tersuak-suak di dalam kehinaan dan kesengsaraan. Saya pribadi belum pernah melihat ada manusia sekejam pada saat terjadi kasus Myanmar itu. Itu betul-betul Rohingya itu luar biasa gitu. Saya tidak pernah berpikir ada manusia seperti itu. Dan mereka tidak disiksa kecuali karena mereka muslim. Dibunuh semaunya, dipotong lehernya, dibakar, anak kecil disiksa. Tidak masuk di akal. Saya kalau cuplikan lebih saya matikan. Dan luar biasa gitu. Tapi subhanallah mana kaum muslimin yang bergerak ini mana gitu. Ini kalau di zaman dulu, zaman kerajaan Islam mustahil. Satu muslimah saja pernah ditarik jilbabnya di zaman Mu'tasim, salah satu khalifah Abbasi, ditarik, maka dia bentuk pasukan serang wilayah itu dan ditaklukkan wilayah itu. Karena perempuan itu mengatakan, wahai Mu'tasim tolonglah saya. Lalu prajurit Romawi itu mengatakan, apa yang Mu'tasim bisa buat kamu? Mu'tasim jauh di Irak sana. Apakah dia akan datang ke sini naik keledainya untuk melakukan wilayah kami? Sampai ke telinganya Mu'tasim. Ada satu orang muslim melapor. Dia bilang dia jauh-jauh datang dari wilayah itu, wilayah Rusia itu datang ke Irak hanya untuk menyampaikan itu. Kata Mu'tasim, siapkan keledai buat saya. Bentuk pasukan terkuat kita kirim ke sana. Jalan 6 bulan dikepung wilayah itu. Dari musim panas ke musim dingin sampai pas para prajuritnya mengatakan, para panglima perang mengatakan kepada Mu'tasim, kita pulang saja wahai Amirul Mukminin. Ini rajanya sendiri turun tangan. Kita pulang saja sampai musim dingin selesai, musim panas kita serang lagi. Dia bilang tidak demi Allah, sampai kita tembus wilayah ini. Dan untuk menuntut haknya muslim yang dicoreng kehormatannya, jilbabnya ditarik saja dan ditantang seperti itu, maka sudah cukup membuat para pemimpin muslim membela. Dan akhirnya sampai takluk wilayah itu dikuasai oleh kaum muslimin. Diterapkan hukum Islam. Tapi sekarang subhanallah muslimah diperkosa depan suaminya, dibunuh, di segala macam dibiarkan. Dan seakan-akan nafsi-nafsi diriku sendiri. Ya yang di Myanmar urusan dia, kita kan di Indonesia apa-apa. Bisa begini. Bukan karena Nabi SAW mengatakan orang mukmin satu jasad. Ya kalau luka satu maka semuanya demam. Harusnya begitu. Peduli dengan doa, peduli dengan ini, peduli dengan itu. Dan alhamdulillah masih ada lah ya orang-orang kita yang bergerak mengumpulkan sumbangan, mengumpulkan bantuan, dan pemerintah juga masih memberikan dukungan. Dalam arti kata memberikan kesempatan orang yang mengumpulkan sumbangan disilahkan. Maka itu satu positif paling tidak. Ada, tapi ini masih kurang sekali, jauh dari target yang harusnya pembelaan terhadap kaum muslimin. Makanya bahasa beliau ini bahasa yang sangat dalam. Beliau mengatakan, umatku sampai pada kehinaan yang dalam, kehinaan yang lebih di atas seluruh batas kehinaan, sehingga umat ini berjalan tersuak-suak di dalam kehinaan dan kesengsaraan. Setiap generasi meninggalkan generasi yang selalu merasakan apa yang dirasakan para pendahulunya, baik berupa keterbelakangan maupun kebodohan. Sayangnya tidak sadar gitu loh maksud beliau generasi ini. Jadi sekarang si A sama si B suami istri tidak pernah tahu tentang sejarah Islam. Dia tinggalkan juga anaknya ke dalam kebodohan itu. Sehingga mereka terus turun-temurun tidak tahu apa sebenarnya Islam ini. Ya, apa yang harus kita perjuangkan. Sampai di mana perjuangan yang sudah kita lakukan dan kemana kita harus lanjutkan. Semua ini tidak dipelajari. Sebelumnya menjadi umat yang mulia. Lalu berubah menjadi umat sebagai simbol keterhinaan. Dan umat yang terbuang dari arena kejayaan. Para ambisius dengan mudah mempermainkan tanah air Islam. Hingga anjing Yahudi dengan bebas menginjak-injak bumi pertiwi. Maksudnya adalah Palestina.
Sehingga hampir seluruh belahan bumi dipenuhi tentara syaitan dari seluruh segala penjurunya. Teman-teman kalau tahu orang-orang Yahudi itu, mereka punya satu prinsipnya. Prinsip itu mereka tidak terima orang lain masuk ke agamanya. Yahudi tidak butuh itu. Mereka eksklusif. Mereka menganggap dalam Al-Quran dikatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kasih Allah. Jadi mereka tidak mau sembarangan orang masuk ke agamanya. Mereka anggap selain Yahudi itu orang yang boleh ditipu, boleh dibunuh, boleh segala macam. Jadi mereka eksklusif, jumlahnya sedikit. Subhanallah, di sekitar Palestina ada Syria, ada Lebanon, ada Jordania. Tapi masih saja dijajah di tengah depan mata. Waktu Abu Bakar ingin memerangi penolak zakat, teman-teman sekalian, itu seluruh pasukan yang ada di Madinah dikerahkan oleh Abu Bakar. Sampai Umar mengatakan, wahai mukminin, Madinah kosong. Dia bilang, saya tetap akan memerangi, saya akan membedakan antara zakat dan sholat. Dikirim pasukan sama Abu Bakar. Maka setelah dikirim, ternyata itu subhanallah membuat musuh jadi takut menyerang Madinah. Karena mereka berpikir, pasukan sebesar kurang lebih 12.000 orang keluar dari Madinah, berarti di Madinah ada lebih besar daripada itu. Padahal Madinah kosong pada saat itu. Kuasa Allah SWT, akhirnya Allah berikan kemenangan gitu kan. Yang penting ada upaya untuk mempertahankan agama ini. Lalu dikatakan, di antara sehingga hampir seluruh belahan bumi dipenuhi tentara syaitan dan dari segala penjuru. Di antara umat kita ada yang mengikuti Nasrani, dan di antara mereka ada yang mengikuti orang-orang yang mengingkari sembahan hak, yaitu Allah. Maksudnya tidak ada kiblatnya lagi, arahnya tidak jelas, mengkiblat kepada tokoh ini atau tokoh itu. Sekarang di musim haji, kalau ada orang dipanggil untuk pergi haji, oh biayanya mahal. Tapi coba kalau dipanggil undangan khusus, dipanggil oleh idolanya pemain bola Italia, khusus datang undangan ke rumahnya, pasti dia berangkat. Biar 200 juta, 300 juta. Dipanggil oleh artis fulan, dia datang. Dipanggil sama Allah enggak? Diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya. Orang pergi haji itu mulai keluar rumah sampai dia kembali haji, mustajab doanya. Banyak keutamanya, enggak pergi. Kan aneh. Nanti pergi haji kalau sudah tua, sudah susah, pakai kursi roda, ayo nyusahin orang lain, masa mulanya habis dalam kemaksiatan. Gimana bisa ya? Solusi semua itu, kata beliau, hanya mengikuti hadis Nabi SAW yang berbunyi, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang telah diberi petunjuk setelahku. Apapun yang aku contohkan semasa hidupku dan juga dicontohkan oleh khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka pegang itu baik-baik. Jadikan sebagai pegangan kalian. Berpegang teguhlah kepada keduanya, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Waspadalah terhadap perkara-perkara baru. Jangan buat-buat yang baru, karena agama sudah sempurna. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu akan membawa pada kesesatan. Dan ini peringatan dari Nabi SAW. Tentu kalau kita bicara masa kehidupan Nabi SAW sudah cukup jadi pelajaran buat kita, karena ada konflik, ada masa fase Mekah 13 tahun menghadapi orang-orang kafir pada saat umat Islam lemah. Fase kejayaan 10 tahun di Madinah, bagaimana beliau mengekspansi Islam, mempertahankan Islam. Khulafaur Rasyidin dibagi dua oleh ulama, ada dua fase khalifah, yaitu yang awal Abu Bakar dan akhir Ali. Ini dua-duanya menyelesaikan fitnah internal atau konflik internal. Sementara zaman kejayaan Umar adalah ekspansi Islam, kekuatan militer, dan zaman Utsman bin Affan adalah kemakmuran masyarakat. Jadi semua sudah lengkap dari Khulafaur Rasyidin untuk membuat racikan pola hidup yang sehat di tengah-tengah kaum muslimin. Landasan pertama atau sumber pertama adalah Al-Quranul Karim. Kata beliau, wahai saudaraku, jadikanlah Al-Quran sebagai sumber utama dalam mendidik anak-anak dan keluargamu. Sebab Al-Quran diturunkan oleh Zat yang maha tinggi dan maha mampu kepada Nabi terbaik dan penutup para Nabi Muhammad SAW agar menjadi landasan dan petunjuk bagi setiap manusia yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 15-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan mereka dari berbagai kegelapan kepada cahaya dengan seizinnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Makna yang ingin dipesan oleh penulis ini adalah belajar di Al-Quran, belajar tajwidnya, belajar huruf hijaiyahnya, kemudian belajar hukum-hukumnya, hafal Al-Quran itu, terapkan dalam diri kita, terapkan dalam keluarga kita. Sebagaimana Allah menjelaskan, Al-Quran adalah cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan apapun yang kita butuhkan sudah dipaparkan dalam Al-Quran. Maka tidak usah cari pedoman yang lain. Juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ini bukan karya tulis seseorang yang bestseller, seorang tokoh masyarakat. Allah pencipta alam semesta menurunkan Al-Quran. Dikatakan, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ruh Jibril yang terpercaya ke dalam hatimu wahai Rasul Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Artinya bisa dipahami, mudah dipelajari, mudah dihafal. Walaupun orang itu tidak bisa bahasa Arab, dia bisa membaca dan juga dia bisa menghafalnya. Saksi bahasan kita adalah potongan pertama ayat, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Jadi apapun yang kita butuhkan, maka ada dalam Al-Quran. Juga Allah berfirman dalam surah Shad ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkaru ulul albab. Al-Quran yang kami turunkan kepadamu itu adalah kitab yang penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi aneh kalau orang masih menganggap selain Al-Quran tempat dia belajar. Al-Quran adalah sumber ilmu, sumber segala kebahagiaan. Bahkan ulama mengatakan siapa yang sumpah, siapa yang sedih, siapa yang punya masalah belum selesai, buka Quran, baca beberapa ayat, niat agar Allah membersihkan hatinya. Allah akan angkat permasalahannya. Al-Quran adalah obat segalanya. Allah jadikan sebagai huda dan petunjuk. Allah jadikan sebagai syifa, obat. Allah jadikan sebagai segala satu kebutuhan kita. Ya. Karena memang dia dikatakan tafsilan likulli syai', penjelasan terhadap segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang diragukan dalam Al-Quran. Tapi kalau teman-teman baca Quran kapan bisa, kapan mau, kebetulan saja, maka tidak akan ambil manfaat dari situ. Jadikan program rutin sampai dijadikan sebagai sebuah keutamaan membaca Quran, menghafalnya. Sampai kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang bisa baca Quran dengan dia menguasainya, maka kedudukannya sama dengan para malaikat. Bukan lagi sama dengan para nabi-nabi, para malaikat-malaikat. Dan orang yang membaca Quran dan terbata-bata, tapi tetap dia membacanya, berusaha untuk memahaminya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala setiap hurufnya. Kalau setiap huruf 10 pahala jadi 20 pahala. Karena motivasi yang sangat besar untuk mempelajari Al-Quran. Terapkan dalam kehidupan kita. Baca ayat-ayatnya itu. Kemudian juga di sini kan Allah mengatakan surat Al-29, Al-Quran yang kami turunkan kepadamu itu adalah kitab yang penuh berkah. Berkatnya mencukupi. Agar mereka menghayati ayat-ayatnya, pelajari, tadabbar. Kemudian agar mereka dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Orang yang mau cari betul-betul ilmu pengetahuan, semuanya ada. Tentang alam semesta ada, tentang lautan ada, tentang apa saja ada. Semua ada, tentang manusia, tentang jin, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang hewan-hewan, semuanya ada. Kalau tidak salah ada satu paket buku, saya pernah lihat dijual itu, judulnya Mukjizat Al-Quran. Ada mungkin 10 atau 11 jilid buku itu. Saya pernah beli, tapi belum saya baca semua. Baru saya ambil beberapa jilid, saya coba lihat. Saya itu cukup bagus, saya tidak tahu siapa penulisnya. Tapi saya Mukjizat Al-Quran itu sangat bagus, di dalamnya banyak sekali penerangan-penerangan tentang ayat ini terbukti di lapangan ini. Secara ilmiah terbukti seperti ini. Kemudian juga dalam surah Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keajaiban Al-Qur'an ini.
Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Al-Quran dengan perintah kami sebelumnya, dengan demikian kami wahyukan kepada Muhammad ruh, maksudnya Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu kitab atau Al-Quran dan apa itu iman, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk bagi siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Artinya Al-Quran akan membawa kita kepada jalan yang lurus, hukum yang benar. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dalam segala hal, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, Allah dan umumnya rukun-rukun iman, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Rasul, hai Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, Taurat, Injil, dan Zabur. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk atau taufik dari Tuhan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan ayat Al-Quran dalam masalah ini banyak sekali. Lalu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan pentingnya kita kembali kepada Al-Quran. Jadi selalu bina anak kita, mulai belajar Al-Quran, mulai menghafal yang motivasi mereka. Kita pun tentu berusaha sebagai orang tua, jangan sampai anak-anak kita terkadang kita pun tidak melakukan itu. Kita berusaha juga jalan bersama dengan mereka. Coba saja dulu terus, nanti akan ada hasilnya. Beda orang yang mencoba dengan orang yang tidak mencoba sama sekali. Saya tidak hafal surah dalam Al-Quran kecuali beberapa surah di juz 30. Karena Anda tidak mencoba. Coba. Pindah ke juz 29, pindah ke juz 28, pilih surah yang kita suka, tambah hafalan. Minimal dalam satu minggu ada hafalan tambahan 2 ayat, 3 ayat. Ada perubahan supaya bisa memahami masalah Al-Quran ini. Ada soalnya saya lihat beberapa orang sibuk membuat tahfidz Quran tapi dia sendiri jauh dari Al-Quran. Ada pernah seorang bapak begitu menawarkan bilang sama saya, Ustaz, saya baru buka sama istri tahfidz Quran gini-gini. Saya tanya ayahnya, Bapak udah bisa mengaji? Pertanyaan itu penting. Buka tahfidz Quran dia sendiri ngajinya masih salah misalnya kan gitu. Walaupun dia bilang sudah dalam tahap belajar. Baik, mestinya jangan kita sibuk orang hafal Quran dia sendiri tidak ikut. Hafal, coba gitu kan. Nanti lupa Ustaz, itu urusan nanti. Sekarang hafal dulu. Orang biasanya kalau lupa, kalau dia ikhlas, dia lupa penyambungnya. Nanti dia ingat lagi, insya Allah. Itu cukup bagus. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, barang siapa yang membaca Al-Quran sebelum umur balik, maka dia termasuk orang yang diberi hikmah di masa kecil. Jadi kalau dari kecil kita sudah biasakan dia baca Quran, dia sudah hafal surah-surah, berarti dia termasuk anak yang akan diberikan hikmah, maksudnya ilmu yang luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, hadirkanlah anak-anak kalian kepadaku, karena mereka adalah orang yang paling kosong hatinya dan paling mudah menghafal apa yang mereka dengar. Beliau juga berkata kepada anak-anaknya dan anak-anak saudaranya atau saudarinya, belajarlah kamu sewaktu masih kecil, niscaya kelak pada waktu dewasa kamu akan menjadi orang yang terpandang. Barang siapa yang tidak mampu menghafal, hendaklah menulis. Agama Islam adalah agama yang bergerak, agama menghafal. Memang begitu, kita disuruh hafal doa sujud, doa ruku, doa i'tidal, ada doa mau makan, doa habis makan, masuk kamar mandi, doa kamar mandi, doa tawaf, doa ini, macam-macam. Karena memang otak kita harus dipakai. Allah tidak ciptakan mata kita ini bisa kedap-kedip, bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa mengucap untuk diam dan vakum, tidak. Untuk bergerak digunakan. Otak kita pun begitu. Orang yang sering menghafal, memecahkan masalah-masalah dalam hidupnya, maka dipastikan dia otaknya itu tidak akan stroke, ya, dan tidak akan vakum. Tapi kalau orang yang malas-malesan, tidak pernah berpikir, tidak pernah pecahkan permasalahan dalam hidupnya, maka orang seperti ini pasti akan mudah untuk stroke, hilang akal, gila, segala macam, stres,
gara-gara dia menjauh dari memfungsikan anggota tubuhnya yang semestinya dia fungsikan. Ali bin Abi Thalib juga berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, menghalalkan apa yang dihalalkan di dalamnya, dan mengharamkan apa yang diharamkan di dalamnya, maka Allah akan memasukkannya ke surga dan memberi syafaat kepada 10 dari anggota keluarganya yang telah divonis masuk neraka. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 2905, Ahmad jilid 1 halaman 148 149, Ibnu Majah di nomor 216. Jadi kita perhatikan di sini siapa yang membaca Al-Quran, menghafalnya, lalu dia menerapkan hukumnya, halal yang dihalalkan, dia nikmat, haram yang dia haramkan, Al-Quran ditinggalkan sama dia, maka Allah akan mengharamkan dia, Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan dia diberikan kesempatan memberikan syafaat 10 orang keluarganya yang sudah pasti masuk neraka, dikeluarkan dari neraka untuk masuk bersama dia di surga. Nah, kalau punya anak-anak kader mereka jadi hafid-hafid Quran, karena mereka bisa menolong 10 orang, pastilah kita orang tuanya termasuk dalamnya. Kalau sudah pasti pun masuk neraka akan diselamatkan oleh anak-anak tersebut. Wahai saudaraku, kata beliau, jadikanlah anak-anakmu termasuk orang yang menghafal Al-Quran. Ajarkanlah kepada mereka kandungan mutiara yang ada di dalamnya, dan jadikanlah landasan utama dengan menetapkan ajaran agama, sebab Al-Quran mengandung berbagai macam penjelasan, sehingga orang-orang yang mengamalkannya termasuk orang-orang yang menegakkan ajaran agama. Allah yang Maha Tinggi telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku bagi kalian, nikmatku bagi kalian, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 89, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran sebagai penjelasan bagi segala sesuatunya. Allah juga berfirman, nanti di sini sudah apapun yang kita butuhkan Al-Quran sudah jelaskan, tinggal pelajari, kita akan dapat ilmu dan amal dari situ. Dalam surah Al-An'am juga ayat 38 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab Al-Quran. Gak ada yang tidak ada, semuanya ada. Cuma tinggal kita mempelajari saja. Al-Quran telah menjelaskan semuanya. Juga dalam surah Al-Isra ayat 9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal-amal saleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Juga Nabi SAW bersabda berhubungan dengan masalah pentingnya kita kembali pada Al-Quran buat diri kita dan juga buat anak-anak kita adalah hadis riwayat Al-Hakim jilid 1 halaman 741, dan beliau mensahihkannya, Inna hadzal Qur'ana hablullah wa huwa nurul mubin wasyifa'un nafi'. Ismatun liman tamassaka bihi wa najatun liman ittaba'ahu la yahwajju fayuqawwam wa la yazigu fayusta'tab wa la tanqadi ajaibu wa la yakhlaqu min kathratir rad. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah. Jadi kita bisa langsung berhubungan sama Allah karena membaca kitabnya. Ia adalah cahaya yang terang, yang butuh penerangan dalam hidupnya, hilangnya sumpah, sedih, kebodohan adalah Al-Quran. Dan obat yang bermanfaat. Jadi kata ulama, Al-Quran kalau dibaca dengan niat untuk kesembuhan, sudah cukup untuk mengalahkan semua jenis obat di muka bumi ini. Karena Allah menjadikan itu. Kemudian penjagaan bagi orang yang berpegang teguh kepadanya, artinya dijamin akan aman. Dan keselamatan bagi orang yang mengikutinya karena panduannya jelas. Ia tidak bengkok sehingga harus diluruskan, tidak ada sesuatu yang diragukan, dan sudah kelihatan orang yang menerapkannya mulia. Dari para sahabat, dari tabi'in, dan dari sudah kita jelaskan histori sampai Utsmaniyah pun terakhir mereka menerapkan hukum-hukum Allah, maka mereka dimuliakan. Tidak melenceng sehingga harus dikembalikan kepada jalan yang lurus. Tidak pernah habis keajaibannya.
dan tidak pernah rusak karena banyak dibantah. Jadi walaupun ada orang banyak cuma membantahnya akan terbantah dengan sendiri. Oleh sebab itu, kata beliau, wahai saudaraku, berpegang teguhlah kepada Al-Quran karena di dalamnya terkandung berbagai macam keselamatan dan juga kebaikan. Dan mudah-mudahan ini poin-poin sudah cukup membuat kita lebih sadar tentang pentingnya mendidik diri kita ke Al-Quran dan juga mendidik anak-anak kita di atas Al-Quran. Bayar guru-guru tahfidz Quran, panggil ke rumah, suruh datang, bayar ngaji. Ibu bapak sekalian biar sudah berumur, panggil guru ngaji ke rumah, panggil, bayar mereka. Mulia itu, sedekah paling afdal. Kita belajar 1 hari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, kita jadi bisa hafal. Mulai dulu, mulai. Syaitan yang membuat kita tidak memulai. Saya sudah bilang, kalau kita tidak memulai ibadah, maka pastikan kita tidak akan memulainya selamanya. Kalau Bapak Ibu tidak mulai baca Quran mulai sekarang, belajar dan hafal, atau tidak mulai sholat malam, tidak mulai sedekah, tidak mulai duduk di majelis ilmu, tidak akan pernah kita lakukan. Karena kita seperti lomba lari sama syaitan. Kalau kita masih stuck di garis start, kita nggak mulai lari, syaitan sebelah kita juga dia tidak lari. Dia terus jatuhkan mental kita. Oh nggak bisa, nggak usahlah sholat, nanti aja, kau masih muda. Terus begitu. Kita bisa kalah. Lari dulu, mulai lari. Kalau kita lari, syaitannya kewalahan. Kalau kita sudah mulai sholat malam, kita sudah mulai ngaji, kita sudah mulai ikut pengajian, maka sudah mulai berlari. Syaitan harus minimal secepat kita larinya, atau dia harus lebih cepat untuk mengalahkan kita. Itu pun susah. Orang kalau sambil lari menggoda orang lain, bisa didengar, bisa enggak, kan gitu. Maka mulai dulu. Makanya orang yang rutin di pengajian, rutin sholat, syaitan udah gak bisa goda dia. Karena kesulitan. Walaupun ada bisikan, syaitan, syaitan, tidak bisa tepis. Mulai dulu masalah. Jadi jangan cuma tahu dengar, oh ya Al-Quran, tapi tidak dimulai. Ayo, cuma. Gitu kan. Pulang sebentar, cari mana data. Di internet pasti ada semua. Guru-guru ngaji, tahfidz Quran di pengajian, panggil mereka. Belajar. Begitu juga teman-teman sekalian dengan sumber yang kedua, sunnah Nabi SAW. Allah SWT berfirman dalam Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja kata Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 7 yang diberikan Rasul kepada kalian. Kalau sudah dikatakan Rasulullah SAW bersabda, terima, perintah kerjakan, larangan jauhi. Maka terimalah kata Allah. Ini perintah kewajiban menerima ajaran Nabi SAW. Dan apa yang dia larang kalian darinya, maka tinggalkanlah. Juga Allah memastikan bahwasanya sunnah-sunnah Nabi SAW berasal dari Allah dan bukan dikarang oleh Nabi SAW. Dalam surah An-Najm ayat 3 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Muhammad itu berucap menurut hawa nafsunya, tapi Al-Quran dan sunnah yang disampaikannya tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi SAW tidak pernah karang-karang. Makanya Nabi SAW itu Bapak Ibu sekalian, kalau datang orang bertanya dan belum turun wahyu, beliau diam. Nanti setelah turun wahyu beliau mengatakan, siapa tadi yang bertanya? Oh fulan. Jawabannya begini. Baru turun Jibril menyampaikan. Nabi SAW tidak pernah karang-karang. Itu semua panduan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam surah Al-Imran ayat 31 Allah menyuruh Nabi-Nya Muhammad SAW menyampaikan pesan ini kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Rasul, hai Muhammad, kepada semua pengikutmu, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan juga mengampuni dosa-dosa kalian. Juga Allah menyuruh kita menjadikannya sebagai suri tauladan, mencontohi semua hidup Nabi SAW, cara jalannya, berpakaian, berumah tangga, berinteraksi sama masyarakat, berekonomi, berpolitik, semuanya. Al-Ahzab 21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-ayat. Sesungguhnya dan sungguh benar telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, atau dia akan selamat masuk surga pada hari kiamat. Juga dalam surah An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman
sehingga mereka menjadikan kamu, hai Rasul, maksudnya Nabi Muhammad SAW, sebagai hakim dalam perkara yang terjadi perselisihan di antara mereka, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Artinya kalau kita menganggap diri kita beriman kepada Allah, harus kita ikuti Nabi alaihissalam dan menjadikan beliau sebagai hakim. Walaupun Nabi sudah meninggal, kita kembalikan kepada sunnah beliau. Ada masalah apapun, cari hadisnya. Karena terjadi kasus ini di rumah tangga misalnya, ekonomi misalnya, konflik dengan orang kafir misalnya, bagaimana ada orang munafik misalnya, semua sudah ada contoh-contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Juga dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Al-ayat. Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan juga Rasul sunnahnya alaihi salatu wassalam. Para ulama menafsirkan An-Nisa 59 artinya kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah, maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul Muhammad, berarti telah mentaati Allah. Jadi kalau kita menganggap diri kita beriman pada Allah, ikuti Nabi SAW. Dan Nabi merincikan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Juga Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus, hai Muhammad. Dipastikan siapapun mengikuti contoh Nabi alaihi salatu wassalam, maka berarti dia mendapatkan petunjuk di jalan yang benar, atau jalan yang lurus. Juga dalam surah An-Nur ayat 63 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasul. Nabi bilang kerjakan, dia tidak kerjakan. Nabi bilang haram, dia halalkan misalnya. Mereka takut akan ditimpa cobaan atau fitnah, atau ditimpa azab yang pedih. Jadi kita ada satu sisi disuruh taat kepada Rasulullah SAW, mencintai hidup dan mencontohi hidup beliau. Sisi lain kita diancam oleh Allah akan kena musibah dan akan kena siksa yang pedih kalau kita menjauhi Nabi alaihi salatu wassalam. Juga dalam firman Allah surah Al-Ahzab ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih berhak terhadap orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Jadi maksudnya adalah kita ini menganggap istri-istrinya adalah seperti ibu kita sendiri. Jadi kita jadikan sebagai panutan kita, mengikuti semua pola hidup, apalagi para istri-istri Nabi ridwanullahi alaihinna itu dididik langsung di tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua ayat-ayat yang memastikan kita harus mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita dengarkan bagaimana Nabi SAW merincikan ayat-ayat tadi. Untuk pentingnya kita mengikuti beliau dalam segala hal. Pokoknya tidak ada idola bagi seorang muslim kecuali Nabi SAW. Tidak ada kepatuhan kecuali kepada Allah dan Rasul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Da'uni ma taraktukum inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Biarkanlah aku dalam apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Jangan tambah-tambah, jangan kurangi ajaranku. Sesungguhnya yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah banyaknya mereka bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Apabila aku melarang kalian melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah. Sudah ada jelas hadis yang larang, jangan dilakukan. Dan apabila aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu perintah, maka laksanakanlah apa yang kalian mampu darinya atau semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari jadi 13 halaman 219, 220 dan Muslim jadi 22 halaman 1337. Juga Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah memberi nasihat dengan sebuah nasihat yang sangat dalam yang membuat hati ketakutan dan air mata berlinang. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah sebuah nasihat perpisahan, maka berikanlah kepada kami wasiat. Jadi ini waktu haji wada ya.
Waktu haji Nabi SAW dikenal haji perpisahan karena itu haji pertama dan terakhir Nabi SAW. Maka beliau menasihati para sahabat tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Maka para sahabat banyak yang nangis dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan ini ceramah terakhir Anda perpisahan. Wasiatkan kami, berikan lagi kami tambahan ilmu. Maka Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah, wa in ta'ammara alaikum abdun habashi, wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin mahdiyyin wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, selalu patuh kepada Allah dalam setiap keadaan, mendengar dan taat walaupun dipimpin budak Habasyi, terus orang berbukitan dari Ethiopia. Karena siapa yang masih hidup dari kalian nanti setelah aku meninggal, maka akan melihat perselisihan yang banyak sekali pendapat-pendapat. Tapi pada sebenarnya Allah dan Rasulnya Allah menyebutkan ayat itu satu, dan juga Rasulullah menyampaikan hukumnya jadi sama mestinya, hukum Allah dan Rasulnya. Tapi nanti akan banyak perselisihan setelah aku meninggal. Maka caranya berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberi petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Artinya di sini orang Arab menganggap kalau kita sudah pegang dengan tangan nggak bisa, memeluk nggak bisa sesuatu, maka terakhir orang menggunakan gigi geraham untuk bertahan. Walaupun sampai pertahanan terakhir, pegang teguh pada sunnahku itu. Jangan tinggalkan Islam ini. Lalu kata beliau, waspadalah terhadap perkara-perkara yang baru atau bid'ah, karena setiap bid'ah adalah sesat. Nah, ini hadis telah disebutkan takhrijnya tentunya, hadis yang sahih. Sayangnya umat sekarang sibuk dengan perbuatan bid'ah banyak sekali. Mereka sibuk dengan amal-amal yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Kalau diingatkan, ini garis keras, ini Wahabi, ini begini, ini begitu. Dan diajak untuk kembali kepada kemudian ajaran, supaya kembali kepada ajaran Nabi SAW. Kita jangan lebih pintar dari Nabi. Nabi gak contohkan, jangan kerjakan. Nah, Nabi itu lebih tahu, pakai wahyu. Jadi kita harus kembali kepada kemuliaan agama itu sendiri. Juga Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba." Qila, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Semua atau setiap umatku, setiap individu laki-laki perempuan akan masuk surga kecuali yang menolak. Maka para sahabat berkata, siapa yang menolak wahai Rasulullah untuk masuk surga? Kata beliau SAW, barang siapa yang mentaatiku, mengikuti ajaranku saja, tidak nambah dan menguranginya, maka dia masuk surga. Itu saja yang kalian diwajibkan, kalian diperintahkan, cukup itu, jangan tambah-tambah. Dan barang siapa yang membangkangku, coba buat-buat yang aku tidak suruh, berarti dia menolak masuk ke dalam surga. Hadis Bukhari jilid 13 halaman 214. Juga Jabir lalu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran faja'ala al-janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidun bihujazikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadi." Perumpamanku dan perumpamaan kalian adalah seperti orang yang menyalakan api, lalu berbagai serangga dan kubu-kubu terjatuh di dalamnya. Kemudian dia berusaha untuk menghindarkan serangga dan kubu-kubu yang terjatuh darinya, itu dari api itu. Dan aku memegang sarung kalian agar tidak masuk ke dalam neraka, namun kalian terlepas dari tangan itu. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2285. Jadi maksudnya di sini ditekankan oleh beliau, jadi as-sunnah merupakan sumber kedua dalam menetapkan manhaj pendidikan agama, karena di dalamnya terkandung semua kebaikan. Di dalamnya terkandung semua kebaikan. Sebagai penutup kalimat di sini, teman-teman perhatikan bagaimana Rasul mendidik anak, kata beliau. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu, dia berkata, pernah suatu hari aku berada di belakang Rasulullah SAW dan dia bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfaduk, ihfadillah tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf." Wahai anak kecil, Nabi SAW menasihati seorang anak kecil di depannya yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat.
pegangi sebagai prinsip hidupmu. Jagalah hubunganmu sama Allah, maka Allah akan selalu menjagamu. Itu penerapan kepada anak-anak kecil. Jagalah hubunganmu sama Allah, maka kau akan mendapatkannya di hadapanmu. Selalu dia penuhi kebutuhanmu. Apabila kau meminta sesuatu, maka hanya mintalah kepada Allah. Dan bila kau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ketahuilah, bila seluruh umat bersatu untuk memberi suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberi sesuatu manfaat bagimu kecuali yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan bila semua umat bersatu ingin menimpakan suatu mudarat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu menimpakan sesuatu mudarat kepadamu kecuali yang telah ditetapkan Allah atasmu. Pena takdir sudah diangkat dan tinta tulisan sudah kering. Hadis riwayat Ahmad jilid 3 halaman 2763, 2669, 2804. Tirmidzi jilid 3 halaman 2321 dan 322, dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi SAW menanamkan ilmu tauhid kepada anak-anak. Ini yang pernah saya bilang Bapak Ibu sekalian, usahakan kalimat Allah ini di rumah selalu dimulai. Misalnya Allah larang, Allah marah. Jangan bilang ayah atau ibu marah. Allah, biasakan kalimat itu. Jadi nanti mereka terbiasa dengan memang yang marah adalah Allah, yang perintah adalah Allah, bukan kita. Kita ada nggak ada dia terlalu tanamkan itu. Ini harus diubah pola ini. Ya, kalau orang biasa mengatakan ibu marah nih, ayah marah nih, itu clear. Harus diluruskan ya. Ini yang Nabi SAW ajarkan dan Nabi SAW tanamkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketahuilah, kalau kau jaga hubunganmu sama Allah, Allah perintahkan kau kerjakan, yang haram kau jauhi, Allah selalu jaga kamu. Dan kalau seandainya kau dibantu oleh orang-orang untuk mendapatkan sesuatu, tidak akan sampai kepadamu kecuali sesuatu sudah Allah takdirkan. Dan kalau seandainya kau meninggalkan sesuatu atau orang-orang mau membahayakan kamu, kau tidak akan tertimpa kecuali yang sudah Allah takdirkan untukmu. Semua sudah dicatat di Lauhul Mahfuz dan pena-pena yang ditulis sudah diangkat, juga tulisannya sudah kering. Artinya tidak akan berubah takdir itu. Dalam riwayat lain juga Nabi SAW mengatakan, ihfadillah tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddah, wa'lam ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa'lam anna an-nasra ma'as sabr, wa anna al-faraja ma'al qarb, wa anna ma'al usri yusra. Jagalah Allah, atau jaga hubunganmu sama Allah, yang halal nikmati, yang haram jauhi, maka kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah pada waktu kau sedang senang, lapang, sehat. Niscaya dia akan mengenalimu pada saat kau lagi susah atau lagi susah. Ketahuilah bahwa apa yang tidak ditakdirkan menimpamu, maka ia tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan menimpamu, tidak akan pernah meleset darimu. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan selalu bersama dengan kesabaran, dan kemenangan bersama kesusahan, dan bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Ini wasiat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, orang yang masih kecil, dengan nasihat seperti ini agar hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup adalah paragraf yang terakhir dalam sub-judul ini. Apabila seorang anak menghafal hadis di atas lalu dipahami dengan baik, maka tidak akan tergelincir dan tersesat dalam mengarungi kehidupan ini. Sebaik-baik pendidik adalah pendidikan yang dilakukan seorang pendidik hakiki kepada putra-putrinya. Inni akhafu minad dhalali wa innani. Ini pepatah bahasa Arab ya. Amshi ala nahjil habibi Muhammadi. Araftu nafsi anid dunya wa zinatiha. Warajibtu fima inda rabbil amjadi. Warajibtu an sabili dhalalati kulliha. Wa ana bi ghairi Muhammadin la aqtadi. Wa ad'uka ila hadha at-tariqi fa innahu tariqul majdi wal huda was sa'dudi. Aku takut terhadap kesesatan dan aku berjalan di atas jalan kekasihku Muhammad. Karena pepatah ini mengatakan kalau aku sesat, ya, kalau aku tidak mau sesat, aku harus mengikuti kekasihku Nabi Muhammad SAW. Aku menghindar dari dunia dan perhiasannya, dan aku hanya berharap apa yang di sisi Tuhanku yang Maha Mulia. Aku membenci terhadap jalan kesesatan seluruhnya, dan aku tidak ingin mengikuti selain Muhammad. Aku mengajakmu ke jalan ini, wahai para pendengar dan pembaca, karena ia adalah jalan yang menuju kepada kehidupan mulia, hidayah, dan juga kejayaan. Kesimpulan yang kita pelajari pada pagi ini menjelang siang, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalam. Carilah pesantren-pesantren yang menggunakan Al-Quran dan Sunnah, majelis-majelis ta'lim Al-Quran dan Sunnah,
supaya kita memahami agama ini dengan benar dan murni, dan itu akan membawa kita pada kejayaan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.